Dan juga dari hadis yang akan kita baca dari Ubay ibnu Ka'ab, maka berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibnu Barqi, Ibnu Al-Barqi qala haddatsana Amr ibnu Abi Salamah sami'tu Zuhairan amman sami'a Abul Aliyah qala haddatsana Ubayy ibnu Ka'bin lilladina ahsanul husna wa ziyadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al husnal jannah wa ziyadah an-nadhar ila wajhillah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibnul Barqi wa huwa Muhammad ibnu Abdullah Al-Misri Ibnul Barqi wa huwa arfa minasiqah. Qala Abu Sa'id ibnu Yunus Al-Misri muhaddits ad-diyar al-Misriyah kana thiqatun. Wa qala Ahmad ibnu Syu'aib an-Nasa'i la ba'sa bihi. Idan huwa thiqah. Qala al-Aini kana thiqatun sabtan. Wa kana min ahad masyayikh Abi Ja'far At-Tabari. Wa Amr ibnu Abi Salamah huwa Abu Hafs At-Tinisi Ad-Dimashqi, dan dia hidup di tabaqah yang ke-10 ka Imam Ahmad wa ghairih. Wa huna illatu hadzal hadis. Fa illatu hadzal hadis Amr ibnu Abi Salamah. Dan Amr ibnu Abi Salamah barakallahu fikum qala Yahya ibnu Ma'in dhaif. Wa qala Abu Hatim yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bih. Makna yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bih idan idza kana munfarid la yuhtaju bih. Jika berkesendirian dhaif, ditinggal hadisnya. Namun jika dia datang dari jalan yang lain yuktabu hadithuhu. Hakada makna. Maka dia diambil hadisnya jika datang dari jalan yang lain. Wal an ya'ti min tariqin akhar min sahabiyin akhar idan labas riwayatuhu huna yu'khad. Maka didhaifkan juga oleh Al-Ukaili fi hadithihi wahmun, pada hadisnya ada kewahaman, keraguan-raguan padanya. Dan begitupun Abul Mundir di sini, wa huwa Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi, Abul Mundir Al-Khurasani, wa huwa sakinus Syam. Fa Zuhair ibnu Muhammad huwa fi tabaqah as-sabi'ah idan min kibar itba'ut tabi'in ka Syu'bah ibn al-Hajjaj, Waddah al-Yaskuri, Malik ibnu Anas, Su'aib ibnu Abi Hamzah, wa huwa thiqatun. Ditawthik oleh Yahya ibnu Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal, qala mustaqimul hadis. Walakin du'ifa biriwayatihi khasah min ahli Syam. Kama qala Al-Bukhari rawa anhu ahlu Syam ahadits manakir. Jika diriwayatkan murid-muridnya dari negeri Syam, maka dia didhaifkan. Namun jika selain dari ahli Syam, riwayatnya sahih. Hada huwa Zuhair ibnu Muhammad Al-Khurasani. Maka berkata Abu Hatim juga, mahalluhu sidq wa fi hifdhihi su. Wa kana hadithuhu bisyam unkira min hadithihi bil Iraq li su'i hifdhihi. Wa kana min ahli al-Khurasan sakana al-Madinah wa qadama Syam fama hadatsa min kutubihi fahuwa salihun wa ma hadatsa min hifdhihi fa fihi aghalid. Wa qala Imam Ahmad li Syamiyin an Zuhair manakir. Orang-orang Syam jika meriwayatkan dari Zuhair, hadis-hadisnya tidak kuat, mungkar. Maka dia asalnya thiqah, namun jika meriwayatkan dari orang-orang Syam, maka didhaifkan.
Fabaqiya mas'alah mahalu hada as-sanad huna. Amr ibnu Abi Salamah wa at-Tinisi ad-Dimashqi. Fahuwa qad rubama min riwayati ahli Syam anhu. Alhasil hadal hadis dhaif dikarenakan sebelumnya ada Amr ibnu Abi Salamah dan juga amman sami'a Abil Aliyah. Fahuna amman dari seseorang yang mendengar dari Abil Aliyah. Man huwa faidan dhaif aidha bisabab fihi rajulun mubham lam yusam. Maka ini di ilmil hadis dinamakan riwayati mubham. Amman dari seseorang sami'a Abul Aliyah, man hada rajul? Ma adri. Idan hukmuhu majhul au mubham, tidak diketahui. Wa Abul Aliyah huwa tabi'i kabir fi tabaqah ats-tsaniyah min kibar at-tabi'in. Wa Abul Aliyah ismuhu Rufai ibnu Mihran atau Rafi ibnu Mihran. Wa huwa thiqah. Wa huwa fi tabaqah ats-tsaniyah min kibar at-tabi'in ka Sa'id ibn al-Musayyib wa Masruq ibn al-Ajda' wa Abdurrahman ibn Abi Layla wa huwa thiqah kama wasaqahu Yahya ibn Ma'in wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim dan yang lainnya. Wa amma Ubay ibn Ka'ab kama marra ma'ana huwa minas sahabah yang diberikan oleh Nabi recommendation untuk diambil Al-Quran. Dan juga dia termasuk orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi. Kana mimman jama'al Quran ala ahdi Rasulillah. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqra'a ala Ubay Al-Quran kadzalik. Faqala Qatadah li Anas, man jama'al Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ah, kulluhum minal ansar, Ubay ibnu Ka'ab wa Mu'adz ibnu Jabal wa Zaid ibnu Thabit wa rajulun minal ansar yukna Aba Zaid. Wa fi maziyatihi ala Ubay ibni Ka'ab, maka Ubay ibni Ka'ab dijadikan orang untuk mentasmi dari Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Seperti datang dari Anas ibni Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay, innallaha amaroni an aqra'a alaikal Qur'ana. Qala Ubay, Allah samanilak. Qala Allah samakali. Subhanallah. Berkata Nabi Muhammad kepada Ubay, sungguhnya Allah amaroni, Allah memerintahkan aku an aqra'a alaik, agar aku menjadikan kamu pentasmi Qur'anku, mendengar Qur'an langsung dari Nabi. Maka Ubay menanyakan kepada Nabi Muhammad, Allah samani, Allah menyebutkan aku. Maka seseorang jika disebutkan oleh orang yang besar seperti Abdurrahman, disebutkan di majelis oleh Pak Jokowi misalnya, maka perkara yang besar. Ini Allah yang menyebutkannya. Maka dia katakan Allah sama kali. Maka Allah menyebutkan bahwa kamu mentasmi Al-Quran untukku. Faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay menangis. Limada? Karena Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad di saat diturunkan Al-Quran mentasmi kepada Ubay ibni Ka'ab. Maka inilah dari keutamaan Ubay. Dan begitupun akhirnya Ubay, karena dia orang yang paling mutkin di Al-Quran dari qiraah. Maka qiraah Nabi yang beragam diketahui oleh Ubay. Ditasmi kepada Ubay. Dan bukan hanya itu, orang yang faqih dan orang yang memahami tafsir Al-Quran. Seperti datang dari Ubay di dalam hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim,
bahwa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abal Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillah ma'ak a'dham?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abal Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillah ma'ak a'dham? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ay ayatul kursi. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallah la yahnikal ilmu Abal Mundir. Maka dari kefakihan Abul Mundir ditanya bahwa apa ayat yang paling agung di sisi Allah? Maka dijawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Nabi memujinya dan mendoakannya dengan memukul dada dari Ubay. Wallahi la yahnikal ilmu Abal Mundir. Maka Allah telah memberikan ilmu yang luas kepada Abul Mundir. Wa hadzal hadits hasanun li ghairihi. Karena sanadnya dhaif tadi dan sebelumnya juga dhaif dari Ka'ab ibnu Ujrah, maka di sini bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Dan sanad ini sanadnya dhaif dikarenakan pertama fihi rawin mubham qala Zuhair amman sami'a Abal Aliyah. Dan penyakit yang kedua Amr ibnu Abi Salamah. Wa Amr ibnu Abi Salamah kama dzakarna lainul hadis. Dan yang ketiga Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi asluhu thiqah, lakin riwayat Zuhair ibnu Muhammad anhu dhaifah. Maka riwayat yang meriwayatkan dari Zuhair yakni Amr ibnu Abi Salamah wa huwa ad-Dimashqi. Dimas di mana? Dimas fi ain? Irak atau Madinah atau Makkah? Aina Dimash? Di Suriah. Berarti dari riwayat Asy-Syamiyin. Idan ad-Dimashq fi Syam. Idan yarwi Amr ibnu Abi Salamah wa huwa Syami an Zuhair. Faqala al-ulama riwayatu ahlu Syam an Zuhair dhaif. Idan Zuhair qad rubama rawi thiqah. Walakin riwayatuhu anhu asy-Syamiyun sara dhaif. Wa hada insyaallah sanati lakum ad-dars fi dawabit al-jarh wa ta'dil. Qad rubama al-jarh fa huwa jarh nisbiyan kama hada. Asluhu huwa thiqah. Walakin khas fi riwayati fulan an alan du'ifa. Bismillah. Idan min hadha tariq an Ka'ab ibn Ujrah wa an Ubay ibn Ka'ab yartaqi ila Hasan. Wa hunaka tariqan akharan. Ada dua jalan yang lain yang kita tinggalkan karena sangat dhaif. Dan kita tidak membahasnya di sini, mungkin hanya di kitab saja. Karena di sini pun kita sebutkan waktunya akan panjang. Maka hadis ini hadis yang bisa hasan li ghairih dari dua jalan.